Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar hari ini? Salam sehat untuk kita. Ibu harap anak-anak ibu semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajarnya walau kita tidak bisa tatap muka, walau anak-anak ibu belajarnya di rumah bersama orang tua. Baiklah anak-anak ibu dan bapak ibu orang tua murid kami sekalian, bapak ibu juga harapan kami tetap dalam keadaan sehat, tetap sabar dalam mendampingi anak kita dalam belajarnya di rumah. Baiklah anak-anak ibu, sebelum memulai proses belajar mengajar kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di tema 1. Sebagaimana dalam pembelajaran kita yang sudah-sudah tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, dan kerangka karangan, ibu harap anak-anak ibu sudah benar-benar memahami tentang materi kita yang udah ibu sebutkan tadi. Nah, untuk hari ini kita belajar, kita lanjutkan materi kita tentang penggunaan tanda baca. Tujuan dari pembelajaran kita ini nanti anak-anak ibu mampu dan bisa menggunakan tanda baca dengan benar di saat akan menulis ataupun dalam membuat sebuah tulisan, kalimat ataupun karangan. Nah, di akhir pembelajaran kita ini juga nanti anak-anak ibu ada tagihan tugas. Untuk itu, supaya anak-anak ibu mampu memahaminya, ikuti dari awal hingga akhir pelajaran kita ini. Anak-anak ibu tentu sudah pernah menggunakan tanda baca. Ya, hari ini kita bahas ulang. Mungkin yang kamu pahami masih 1 atau 2. Hari ini kita bahas kembali penggunaan tanda baca menurut EYD. Apa itu EYD? Menurut ejaan yang disempurnakan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, anak-anak ibu harus paham dulu apa itu tanda baca. Tujuan tanda baca adalah untuk memperjelas makna sebuah kalimat dan menghindari terjadinya kesalahpahaman. Ya anak-anak ibu, artinya tanda baca itu digunakan supaya saat kita membuat sebuah kalimat atau menuliskan sebuah kata tidak salah makna, atau dalam menyampaikan nanti ada kita misalnya nih kalimat tanya. Kalau kita tidak buat tanda baca di belakang, tentu nanti orang salah mengartikan. Anak-anak ibu, tanda baca yang akan kita pelajari hari ini ada 4. Yang pertama itu tanda titik, tanda seru, tanda koma, dan tanda tanya. Nah, yang pertama tanda titik. Tanda titik digunakan yang pertama berguna untuk mengakhiri kalimat berita. Contohnya, lihat ini. Dina berangkat ke sekolah, titik. Nah, kamu bisa lihat kan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Yang kedua, penggunaan tanda titik itu contohnya ini. Tanda titik digunakan pada singkatan kata-kata umum. Contohnya, lihat juga ini. Atas nama disingkat dengan A titik N titik. Dengan alamat D titik A titik, atau dan lain-lain disingkat dengan DLL titik. Nah, itu beberapa contoh, yang lainnya masih banyak. Yang ketiga, penggunaan tanda titik yaitu digunakan pada singkatan gelar. Gelar, contoh sarjana ekonomi disingkat dengan S.E. Boleh lihat ini cara nulisnya. Sarjana pendidikan S.PD. Nah, tanda baca titik selanjutnya digunakan juga untuk singkatan nama. Contohnya Rohani
Situmeang, disingkat dengan R. Situmeang. Lihat ini, Stefani Yestina Natalia Sihite, disingkat dengan Stefani Yestina NS. Nah, itulah anak-anak ibu penggunaan tanda baca. Ada 4 tadi. Coba kamu lihat, ini 4-empatnya. Kamu lihat kembali. Digunakan untuk mengakhiri akhir kalimat, digunakan untuk singkatan kata-kata umum, digunakan singkatan gelar, dan juga digunakan untuk singkatan nama. Nah, untuk yang kedua, penggunaan tanda baca yang akan kita pelajari adalah tanda seru. Nah, tanda seru juga digunakan yang pertama untuk mengakhiri kalimat perintah. Contohnya, jangan berdiri di depan pintu. Ayo, kemarilah. Ini merupakan tanda seru dibuat di belakang. Yang kedua, tanda seru juga digunakan untuk mengakhiri ungkapan seruan. Contohnya, wow, astaga. Ya, itu untuk seruan. Baik, untuk tanda baca yang ketiga yang akan kita pelajari hari ini anak-anak ibu, tanda koma. Tanda koma digunakan yang pertama untuk diantara unsur-unsur dalam sebuah perincian. Ibu ulangi ya, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Contohnya, Budi membeli kertas, pena, rautan, dan tinta. Nah, kamu boleh lihat tanda baca komanya. Dan jangan lupa tanda titik tadi ada di akhir kalimat. Contoh yang kedua, surat biasa, surat kilat, ataupun surat khusus memerlukan perangko. Coba lihat tanda komanya nah, ya. Kemudian tanda koma digunakan pada kalimat sapaan. Contohnya, saya sudah lapar, koma Bu. Atau ini yang kedua contohnya, nak, koma, hati-hati di jalan. Jangan lupa ada juga seruannya. Seperti pembahasan kita nomor 2 tadi. Nah, anak-anak ibu, untuk penggunaan tanda koma selanjutnya digunakan untuk membatasi nama orang yang diikuti gelar. Coba diamati tadi contoh tentang penggunaan tanda titik gelar. Kan ada tanda komanya nak, maka tanda koma itu juga merupakan penggunaan atau peletakan tanda koma yang harus kita pahami. Contoh, Sugianto, S.PD. Nah, penggunaan tanda baca yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini anak-anak ibu, yaitu penggunaan tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Ya, contohnya, siapakah yang sedang belajar itu? Kapankah pelajaran bahasa Indonesia? Di akhir pertanyaan itu dibuat tanda tanya. Oke, anak-anak ibu sudah paham? Nah, setelah ibu menjelaskan tadi tentang penggunaan tanda baca, anak besar harapan ibu, anak-anak ibu sudah memahami kapan digunakan tanda titik, tanda seru, tanda koma, dan tanda tanya. Nah, sekarang anak-anak ibu, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yang ibu sudah jelaskan, coba anak-anak ibu tuliskan ini catatan kamu tentang penggunaan tanda baca menurut EYD. Ya, kamu tulis dengan rapi di catatan kamu yang sudah kamu sediakan.
Pergunakan dan perhatikan tanda baca yang sudah kita pelajari tadi. Tanda titiknya, tanda komanya, digunakan untuk apa, dan contohnya. Boleh kamu tulis sebagaimana yang ini Ibu lampirkan. Ini yang kamu tulis di catatan kamu, tulis dengan rapi. Dari apa yang kamu tulis hari ini, coba kamu kirimkan sama ibu sebagai bukti hasil belajarmu, fotokan dan tunjukkan sama ibu, kirim langsung ke WA pribadi ibu. Anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kiranya apa yang sudah kita pelajari dapat anak-anak ibu pahami. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya, kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai ketemu minggu depan anak-anak ibu. Selamat pagi, salam sehat.